Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Cici Widowati, SP, MSM, dan teman-teman manajemen A2 yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang dampak struktur modal terhadap nilai perusahaan tinjau literatur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muzan Muhammad bin Hasun dengan NIM 41223669 sebagai moderator. Saya Faisal Rahmat Agustiawan dengan NIM 41223073 sebagai presentator 1. Saya Ahmad bin Musyarof dengan NIM 41223072 sebagai presentator 2. Dan yang pertama ada pendahuluan. Struktur modal adalah kombinasi antara ekuitas modal sendiri dan utang modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Keputusan struktur modal memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan, resiko keberangkutan, serta nilai perusahaan di pasar. Latar belakang. Struktur modal memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Kombinasi yang tepat antara ekuitas dan utang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya, termasuk meningkatkan nilai perusahaan, meminimalkan risiko keberangkutan, dan memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Selanjutnya, di sini ada teori struktur modal. Yang pertama, teori pendapatan bersih atau net income theory. Menurut teori ini, semakin tinggi proporsi utang dalam struktur modal, semakin tinggi nilai perusahaan. Ini karena utang memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan ekuitas yang mengurangi biaya modal rata-rata. Yang kedua, ada teori pendapatan operasi bersih atau net operating income theory. Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan hanya tergantung pada laba operasional, bukan struktur modalnya. Jika utang meningkat, risiko keuangan juga meningkat yang menyebabkan kenaikan biaya ekuitas. Yang ketiga, teori kompromi atau compromise theory. Perusahaan harus mencari keseimbangan antara manfaat penggunaan utang atau pengurangan pajak dan risiko kebangkrutan. Nilai perusahaan akan meningkat sampai batas tertentu. Tetapi jika utang melebihi ambang batas tersebut, nilai perusahaan akan menurun karena meningkatnya risiko kebangkrutan. Yang keempat, model Gilliland-Miller atau MNM model. Model ini menyatakan bahwa dalam pasar yang sempurna, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun di pasar yang memiliki pajak, perusahaan dengan utang dapat memanfaatkan pengurangan pajak sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima, model Miller. Pengembangan dari model Gilliland-Miller dengan mempertimbangkan pajak pribadi pada saham dan obligasi. Perusahaan yang menggunakan lebih banyak utang dapat mempengaruhi beban pajak lebih besar. Selanjutnya, di sini ada teori biaya dan risiko. Yang pertama, teori trade-off statis. Perusahaan harus menyimbangkan manfaat utang seperti pengurangan pajak dengan biaya keberangkutan. Struktur modal yang optimal adalah saat memanfaat utang seimbang dengan resikonya. Yang kedua, ada teori kapalitan atau bankruptcy cost theory. Biaya keberangkutan meliputi biaya langsung, misalnya biaya hukum dan administrasi, serta biaya tidak langsung seperti penurunan kepercayaan pelanggan. Biaya ini meningkat seiring dengan peningkatan utang. Yang ketiga, ada teori biaya keagenan atau agency cost theory. Konflik kepentingan dapat terjadi antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Utang dapat menjadi alat untuk mengurangi konflik ini karena manajemen harus fokus pada pengelolaan keuangan perusahaan agar dapat membayar utang. Selanjutnya di sini ada teori asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak lain. Dalam konteks struktur modal ini dapat mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Mungkin lebih memilih untuk menggunakan utang daripada ekuitas karena investor mungkin menganggap penerbitan saham baru sebagai sinyal negatif. Selanjutnya di sini ada teori keagenan atau agency cost theory. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi dalam mencari pendanaan.
Yang pertama, menggunakan laba tahan. Yang kedua, menggunakan utang. Yang ketiga, mengeluarkan ekuitas baru. Perusahaan cenderung menghindari penerbitan saham baru karena dapat menyebabkan penurunan nilai saham yang ada. Selanjutnya ada teori sinyal atau signatil teori. Manajer perusahaan dapat mengirimkan sinyal ke pasar melalui keputusan pendanaan mereka. Misalnya, jika perusahaan menerbitkan obligasi, ini dapat dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek positif. Sebaliknya, penerbitan saham baru dapat dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan menghadapi masalah keuangan. Selanjutnya di sini ada teori siklus hidup keuangan. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal perusahaan berubah seiring dengan siklus hidupnya. Yang pertama, perusahaan modal lebih cenderung menggunakan utang karena mereka membutuhkan dana untuk tumbuh. Yang kedua, perusahaan dewasa lebih banyak menggunakan ekuitas karena mereka memiliki lebih sedikit peluang investasi. Selanjutnya di sini ada implikasi praktis. Yang pertama, bagi manajer keuangan, keputusan terkait struktur modal harus mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan perusahaan. Mengelola resiko kebangkrutan sangat penting dalam pengambilan keputusan struktur modal. Yang kedua, bagi investor harus memperhatikan struktur modal perusahaan sebelum melakukan investasi. Perusahaan dengan utang tinggi mungkin memiliki resiko yang lebih besar, tetapi juga berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama itu pajak, tax shield. Dibahas dalam teori Modigliani-Miller dengan pajak, yang menjelaskan bahwa utang memberikan keuntungan pajak karena bunga utang dapat dikurangi dari pajak. Yang kedua yaitu biaya kebangkrutan. Dijelaskan dalam teori statis trade-off yang menyatakan bahwa perusahaan harus mencari keseimbangan antara manfaat utang dan biaya kebangkrutan. Yang ketiga yaitu biaya keagenan. Dibahas dalam teori agency cost oleh Jensen dan Melkings pada tahun 1976 yang menyebabkan bagaimana konflik antara manajer pemegang saham dan kreditur mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang keempat yaitu asimetri informasi. Dijelaskan dalam pecking order theory oleh Myers pada 1984 yang menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan internasional karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan investor. Yang kelima yaitu ada resiko ekonomi makro. Disinggung dalam teori marketing timing yang menjelaskan bahwa kondisi makroekonomi mempengaruhi kecepatan perusahaan dalam menyelesaikan struktur modal mereka. Selanjutnya ada dampak struktur modal pada nilai perusahaan berdasarkan kondisi khusus. Yang pertama yaitu kondisi pasar berkembang melawan pasar maju. Pasar berkembang, perusahaan di negara berkembang lebih bergantung pada utang bank dibandingkan pasar modal. Resiko tinggi karena volatilitas ekonomi dan suku bunga. Pada pasar maju, lebih banyak pilihan pendanaan dengan resiko yang lebih struktur. Struktur modal lebih fleksibel karena pasar keuangan lebih maju. Yang B, krisis ekonomi. Dalam kondisi krisis, penggunaan utang berlebihan meningkatkan resiko kebangkrutan sehingga perusahaan lebih konservatif dalam struktur modal. Pasar mungkin memberikan diskon terhadap nilai perusahaan yang memiliki resiko utang tinggi. Yang ketiga yaitu industri yang berbeda. Industri insentif modal, sektor seperti manufaktur dan infrastruktur cenderung memiliki rasio utang yang lebih tinggi karena aset berwujud yang dapat dijadikan jaminan. Industri teknologi cenderung menggunakan ekuitas lebih banyak karena risiko tinggi dan minimal offset terwujud. Selanjutnya ada teori dan klasifikasi pasar modal. Teori ini membedakan antara kondisi di mana pasar modal sempurna dan tidak sempurna. Pasar sempurna, semua informasi tersedia untuk semua pelaku pasar secara merata, tidak ada biaya transaksi dan semua investor rasional. Teori dalam pasar sempurna yaitu yang pertama teori net income, yang kedua teori net operation income, yang ketiga yaitu Modigliani-Miller teori. Selanjutnya ada pasar tidak sempurna. Informasi asimetri, biaya transaksi tinggi, dan perilaku investor tidak selalu rasional. Teori dalam pasar tidak sempurna yang pertama yaitu static state, yang kedua yaitu bankruptcy cost,
Yang ketiga yaitu pecking order. Yang keempat agency cost theory. Kesimpulan dari materi ini yaitu artikel ini membahas dampak struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan meninjau teori-teori yang ada serta mengorganisir konsep-konsep penting dalam literatur terkait. Struktur modal merujuk pada kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk pembiayaan operasional, yang mempengaruhi proses penciptaan nilai perusahaan. Penelitian menyoroti beragam teori struktur modal, termasuk teori laba bersih, teori Miller, teori trade-off, teori biaya keagenan, dan teori pecking order, serta hubungannya dengan efisiensi pembiayaan. Meskipun berbagai teori memberikan pendekatan berbeda, belum ada konsensus mengenai bagaimana struktur modal yang optimal dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Beberapa teori yang mengatakan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan, sementara yang lain berargumen ada hubungan erat antara kedua aspek ini. Kesimpulannya, artikel ini menekankan perlunya penelitian empiris lebih lanjut untuk memahami dan menemukan solusi yang lebih jelas terkait struktur modal dan penciptaan nilai perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selain itu, inovasi keuangan dan instrumen baru menambah kompleksitas pengambilan keputusan struktur modal di masa depan. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.